Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, bertemu lagi bersama Bapak hari ini di video pembelajaran. Insya Allah hari ini kita akan membahas materi pembelajaran di kelas 5. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan pembelajaran kita kali ini, kita akan kembali membahas materi akidah akhlak, khususnya untuk kelas 5, dengan materi tentang hari kiamat. Namun sebelumnya, perlu Bapak jelaskan terlebih dahulu, materi ini nanti materi tentang hari kiamat ini nanti akan Bapak bagi menjadi dua part gitu ya, menjadi dua bagian. Kita masuk ke bagian yang pertama. Ini adalah video pembagian yang pertama. Kita akan mulai dari pengertian terlebih dahulu. Sebelum memasuki pengertian, Bapak ingin mengingatkan terlebih dahulu. Kita pernah belajar tentang rukun iman. Rukun iman. Masih ingatkah anak-anak ada berapa jumlah rukun iman? Iya, rukun iman itu jumlahnya ada 6. Mulai dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, dari 6 rukun iman tersebut, kita akan membahas satu rukun iman, yaitu iman kepada hari kiamat. Kita akan memulai dari pengertian. Kita akan memulai dari pengertian iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Hari akhir atau hari kiamat itu sebenarnya apa sih pengertiannya? Hari akhir atau hari kiamat itu adalah hari di mana berakhirnya seluruh kehidupan di dunia. Begitu kiamat itu terjadi, maka seluruh makhluk hidup, baik yang ada di dunia atau seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta, maka semua itu berakhir. Ending sudah, finish sudah cerita tentang kehidupan di alam semesta ini. Nah, makanya hari kiamat itu juga disebut dengan hari akhir. Kenapa hari akhir? Karena berakhirlah seluruh proses kehidupan. Kemudian yang kedua, tentang dalilnya. Kiamat itu kira-kira pasti terjadi tidak? Oh, jelas pasti. Pasti. Dari mana kita itu pasti? Dari mana kita tahu kalau kiamat itu pasti terjadi? Dari Quran surah Al-Hajj ayat ke-7. Dan ini yang menjadi dalil dasar buat kita untuk beriman kepada hari kiamat. Quran surah Al-Hajj ayat 7 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu, kata Allah, pasti terjadi, pasti datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran surah Al-Hajj ayat 7. Dari Quran tersebut kita mendapat kepastian bahwa sebagai seorang muslim, sebagai orang yang mengimani hari akhir, maka wajib bagi kita yakin bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Nah, kemudian kiamat itu terbagi menjadi dua. Ada namanya kiamat kubro, ada namanya kiamat sughro. Pak, apa sih kiamat kubro, Pak? Pak, apa sih kiamat sughro, Pak? Kiamat kubro itu adalah kiamat besar. Kiamat besar maksudnya bagaimana? Kiamat yang betul-betul terjadi mengakhiri semua kehidupan di dunia. Jadi begitu kiamat kubro ini terjadi, berakhir semua kehidupan di dunia. Itu disebut dengan kiamat kubro atau kiamat yang real. Kiamat yang seperti digambarkan. Kalau kiamat sughro itu adalah kiamat kecil.
kiamat yang hanya terjadi pada sebagian wilayah atau terjadi pada sebagian orang. Contohnya, misalnya bencana alam. Ada banjir, ada gunung meletus, ada kebakaran rumah misalnya. Itu semua adalah kiamat. Tapi kiamat itu hanya dirasakan oleh sebagian orang. Hanya dirasakan oleh orang-orang yang dilanda kebanjiran. Ya kan? Kebakaran hanya dirasakan oleh orang-orang yang sedang mengalami kebakaran musibahnya. Kemudian gunung meletus juga dirasakan oleh orang-orang yang hanya tinggal di sekitar gunung tersebut. Sedangkan yang lain tidak. Maka bencana alam itu disebut dengan kiamat sughra. Begitu juga dengan peristiwa orang meninggal. Ketika kita melihat orang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berakhir sudah cerita hidup untuk si orang yang meninggal. Maka itu disebut kiamat buat dia. Berakhir sudah buat dia. Gitu. Kemudian tanda-tandanya. Tanda-tanda datangnya hari kiamat ini digambarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Hadis riwayat Muslim. Yang pertama, terjadi gempa di bumi timur. Yang kedua, terjadi gempa juga di daerah barat. Kemudian yang ketiga, terjadi gempa di daerah Jazirah Arab. Kemudian yang keempat, keluarnya asap dukhan. Kemudian yang kelima, keluarnya Dajjal. Kemudian yang keenam, keluarnya binatang yang besar dari dalam perut bumi. Kemudian yang ketujuh, keluarnya Ya'juj Ma'juj. Kedelapan, terbitnya matahari dari barat. Dan 9, api yang keluar dan besar dari dasar bumi. Kemudian yang ke-10, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, ada 10 tanda-tanda yang menjelaskan akan datangnya hari kiamat tersebut. Nah, baik. Untuk hari ini cukup ini dulu materi pembahasan kita. Silahkan dipelajari dengan baik materinya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita bersama untuk memahami materi ini dengan baik. Kita tutup pembelajarannya hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah, Allah, every sinner.